Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun kau berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kepada teman-temanku yang ada di Bandung, Alena Tennis Group. Shalom. Begitu juga kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia. Shalom. Saat ini saya akan sharing mengenai judulnya adalah cara iblis menyerang manusia atau orang percaya. Bagaimana caranya? Kita harus tahu sehingga kita tidak kalah dengan iblis. Karena dunia ini telah dikuasai oleh iblis, sehingga mudah sekali kita mengikuti jalannya iblis. Maka itu kita perlu mengetahui cara iblis menyerang manusia di dalam kehidupan kita. Cara iblis menyerang orang-orang percaya dalam kehidupan kita. Terambil dari Matius 11 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah ia, si pencoba itu, dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan oleh roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Semua kita sering membaca hal ini. Tapi saya memberikan cara iblis menyerang manusia adalah 4 poin. 4 cara. Saudara tahu, waktu anak-anak Ayub pesta pora, iblis menyerang anak-anaknya dengan apa? Dengan badai. 4 penjuru menyerang. Sehingga anaknya semua mati. Tidak ada satu pun yang terlepas. Itulah iblis. Ya, seperti singa berkeliling mengaum-ngaum untuk menelan mangsanya. Inilah iblis. Iblis itu jahat. Iblis juga berkuasa. Maka itu kita perlu tahu cara-caranya iblis menyerang manusia atau menyerang orang-orang percaya. Yang pertama adalah setelah 40 hari, 40 malam, laparlah Yesus. Inilah dipakai. Apa yang dipakai iblis untuk menyerang adalah perut, lapar, makanan. Itulah yang diserang. Kebutuhan kita semuanya. Makanan perlu nggak? Perlu, saudara. Siapa bilang tidak perlu? Saudara bekerja untuk apa? Untuk mencari makanan. Saudara bekerja untuk siapa? Untuk istri, untuk anak-anak. Saudara usaha untuk siapa? Untuk keluarga saudara. Untuk apa? Untuk makan. Setiap hari bisa makan. Perlu nggak makanan? Perlu, saudara. Siapa yang bilang tidak perlu makanan, saudara? Saudara masih ingat waktu Yakub dengan keluarganya ada di Kanaan. Dan mereka terjadilah kelaparan. Dan mereka harus membeli makanan, gandum, kemana? Ke Mesir. Maka anaknya yang 11 orang
Yang satu tinggal Benyamin, dan yang 10 berangkat semua. Karena Yusuf sudah tidak termasuk, dianggapnya mati. Mereka berangkat ke Mesir untuk membeli gandum, saudara. Kenapa? Karena kelaparan terjadi di Kanaan waktu itu. Sehingga mereka membeli dan balik. Dan mereka dapat makanan. Di dalam kurun waktu mungkin setengah tahun atau 1 tahun makanan itu habis lagi. Hingga 2 kali mereka datang lagi ke sana, saudara. Akhirnya Yusuf menyatakan diri. Dan mereka pindah semua ke Mesir. Karena apa? Karena kelaparan di mana-mana terjadi. Hanya di Mesir yang ada makanan. Saudara masih ingat cerita Naomi? Suaminya Elimelek. Dan anaknya Kiryon dan Marion. Karena kelaparan mereka. Begitu kelaparan terjadi, mereka pindah ke Moab. Tinggal di Moab. Anak-anaknya menikah di sana. Ternyata suaminya meninggal. Anak-anaknya meninggal. Tinggal 2 mantunya. Yang satu meninggalkan, kembali ke kampungnya. Dan Ruth yang ikut dengan Naomi kembali. Bayangkan saudara, karena apa mereka keluar? Karena kelaparan yang luar biasa lagi. Waktu itu Raja Aram Ben-Hadad mengepung Samaria. Sehingga Samaria dikepung dan terjadi kelaparan yang luar biasa di sana, saudara. Sampai-sampai ada seorang perempuan mengadu ke Raja Israel. Raja Israel mengatakan, ada apa sih? Saya bicara dengan perempuan itu. Bahwa ini hari kita makan anak saya. Dan besok makan anaknya. Bayangkan aja saudara. Anaknya dimakan. Bayangkan saudara. Anaknya dimakan saudara. Oh itu di raja-raja ya. Maaf ya, itu di raja-raja. 2 raja-raja. Anaknya dimakan. Bayangkan aja. 26 sampai 28. 2 raja-raja. 6, 28. 26 sampai 28. Maka itu. Anak dimakan. Raja mendengar itu. Sedih sekali dia mengoyakkan bajunya. Bayangkan saudara. Waktu zaman peperangan di Indonesia. Melawan Jepang, melawan Belanda. Mertua saya berkata demikian. Waktu di hutan kita tidak ada makanan. Apapun dimakan. Daging manusia pun dimakan. Terjadi juga. Ternyata di Alkitab. Sudah terjadi duluan. Bayangkan. Perlu nggak makan? Perlu makan. Tapi ingat. Yesus berkata. Bahwa. Jangan khawatir. Mengenai apa? Jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang kamu akan makan? Matius 6 ayat 25. Apa yang kamu akan makan? Apa yang akan kamu minum? Bukankah hidup lebih penting dari makan dan minum? Tubuh lebih penting dari pakaian. Betul enggak? Menurut saya betul. Ada tubuh. Nggak ada makanan. Tuhan sediakan makanan luar biasa. Tuhan katakan, jangan khawatir mengenai makanan, minuman. Dan juga di Matius 6 ayat 27 mengatakan, janganlah engkau kerja untuk akan kebinasaan, tapi bekerjalah untuk bertahan sampai kehidupan kekal yang diberikan kepada anaknya oleh Allah. Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah. Dan telah dimeteraikannya. Bayangkan aja. Siapa? Yesus Kristus. Yohanes 4 ayat 34. Yesus mengatakan. Makananku adalah melakukan perintah Tuhan dan menyelesaikannya. Jadi bukan makanan. Jadi makanan penting nggak? Penting. Makanan penting.
Tetapi lebih penting adalah hidup. Orang boleh hidup tanpa pakaian. Orang bisa hidup tanpa makanan. Karena apa? Karena Yesus yang memberikan makanan sendiri. Allah yang memberikan makanan kepada manusia. Contohnya, waktu 40 tahun berkeliling di padang gurun. Berkeliling 40 tahun di situ, siapa yang memelihara mereka? Tuhan memelihara mereka dengan mana di Keluaran 16 dengan mana yang dicurahkan kepada mereka, dan burung puyuh diberikan kepada mereka, dan juga kepada Elia di Sungai Kerit, burung gagak membawa roti untuk memberi makanan kepada mereka. Mereka terpelihara oleh Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Maka itu kita jangan khawatir dalam kehidupanmu. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Yang tidak menanam, tidak menuai, tidak mengumpulkan di lumbungnya, tapi Tuhan berikan kepada mereka. Apalagi kita, lebih-lebih dari burung itu. Masa Tuhan tidak pelihara kita? Ingat baik-baik. Karena apa? Karena kita sudah makan. Yohanes 6:57 mengatakan, Allah mengutus aku dan aku hidup dari Dia, dari Bapa. Kalau engkau makan dagingku, engkau pun hidup olehku. Yaitu perjamuan kudus. Puji Tuhan. Jadi kita makan. Di Yeskiel 3 ayat 1-3 mengatakan, malaikat memegang gulungan kitab. Dan kata Tuhan katakan, makanlah gulungan kitab itu. Gulungan kitab itu dimakan untuk mengisi perutmu. Kitab itu dimakan dan mengisi perutnya. Dan rasanya apa? Kitab itu dimakan, rasanya manis seperti madu. Bayangkan saja. Manis seperti madu. Luar biasa enggak? Seorang perempuan sudah berkeluarga, pindah ke Australia. Dia memberitakan firman Tuhan. Waktu pandemi, saudara, tidak ada orang yang mau dengar dia. Tidak ada orang yang memanggil dia untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi Tuhan kirim gagaknya dari Amerika. Ada seorang dari Amerika digerakkan Tuhan untuk mengirimkan uang US $2.000 untuk dia. $2.000 untuk dia waktu itu besar sekali. Bisa hidup beberapa bulan. Tuhan pelihara dia. Dia bilang, aku tidak dapat pekerjaan, tidak bekerja dalam 1 tahun. Tetapi aku tetap makan. Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Ada satu hal lagi. Di tempat yatim piatu, anak-anak orang Kristen, orang-orang percaya, mereka tidak ada makanan. Pendeta mengatakan, kita kumpul di ruangan makan. Disediakan. Piring sudah disiapkan. Sendok sudah disiapkan. Dan mereka berdoa untuk makan. Apa yang mau dimakan kosong, saudara. Tapi mereka berdoa. Selesai berdoa, pintu diketok oleh seorang supir yang bawa catering, tabrakan di depan rumah yatim piatu. Cateringnya sebagian hancur, sebagiannya diselamatkan oleh dia. Dan dia bawa ke rumah yatim piatu dan diberikan kepada anak-anak itu untuk dimakan. Luar biasa saudara. Jadi firman itu harus kita pegang. Firman itu kita pegang. Kita telan. Firman itu ada di dalam pikiran, hati, jiwa, roh kita. Dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita akan menang di dalam peperangan dengan iblis. Jadi iblis tidak bisa menelan kita. Karena kita sudah miliknya Yesus. Luar biasa. Itu pertama-tama. Iblis itu mengambil kesempatan. Satu kesempatan itulah
tepat waktunya. Di mana kita lagi susah, iblis masuk. Di mana waktu kita perlu, iblis masuk. Di mana kita lagi depresi, iblis masuk. Supaya kita bunuh diri. Yang kedua adalah pencobaan. Kedua adalah firman. Pencobaan-pencobaan melalui firman Tuhan. Bagaimana, saudara? Iblis mencobai dengan jatuhlah dari atas. Dari tempat suci, bumbungan bait Allah, jatuhlah dirimu. Dia akan mengirim malaikat untuk menatangmu supaya kakimu tidak kena menyentuh ke batu. Iblis mencobai dengan cara macam-macam, saudara. Saudara tahu cara iblis untuk mencobai kita? Iblis mencobai kita melalui mata kita, mulut kita, telinga kita, hati kita, pikiran kita, saudara. Di mana ada kesempatan dia masuk mencobai kita. Tapi ingat baik-baik, Yakobus 1 ayat 1-3 mengatakan, pencobaan ini, berbahagialah mereka menerima pencobaan, karena ujian-ujian ini akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan akan menghasilkan buah yang matang. Ingat baik-baik, iblis mencobai kita, tetapi Yesus menguji kita dengan pencobaan itu menjadi ujian sehingga kita naik tingkat iman kita lebih naik lagi, sehingga kepercayaan kita lebih lagi melalui ujian-ujian itu. Jadi jangan takut karena ujian, saudara. Karena saudara tahu kalau tidak ada ujian tidak naik kelas, tidak ada ujian saudara tetap aja di situ-situ juga, saudara. Apakah kita mau jadi orang Kristen di situ-situ juga? Levelnya kelas 1 terus, umur 20 kelas 1, 30, 70 tetap kelas 1. Tidak. Kita ingin meningkat. Kita ingin punya kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk melawan dunia ini yang penuh tantangan pergumulan yang iblis kuasai untuk menghancurkan kita. Kita bisa melawannya. Itu pencobaan-pencobaan itu. Luar biasa, saudara, pencobaan-pencobaan itu. Dia menghancurkan kita di dalam berbagai-bagai cara. Dalam pekerjaan kita, dia menghancurkan kita. Dalam bisnis kita, dia menghancurkan kita. Dalam keluarga, dia menghancurkan kita, saudara. Anak-anak ekstasi diusir oleh orang tuanya. Tapi Yesus katakan, rangkul, rangkul, rangkul. Berikan kasih, kasih, kasih. Bukan ditendang. Sehingga anak itu kembali lagi percaya. Ajaran Alkitab itu luar biasa adanya. Saudara, saya mengalami sendiri, saudara. Saya sedang mau melawan satu hal, kebenaran, keadilan. Saya dapatkan 2 Korintus 6 ayat 7 mengatakan, kalau engkau memberitakan kebenaran dan kuasa, gunakanlah senjata-senjata keadilan dengan melawan dan menyerang dan membela. Ini saya pakai. Tapi waktu saya mau menggunakan ini, berarti pasti ada masalah. Tapi saya mau menegakkan kebenaran. Hati saya nggak tenang. Saya lihat YouTube khotbah. Langsung seperti Tuhan bicara dengan saya. Manusia punya masalah. Ikut Tuhan, tidak ikut Tuhan, pasti ada masalah. Saya wah betul juga. Manusia itu ada masalah. Jadi ikut Tuhan, tidak ada ikut Tuhan, ada masalah. Saya ingat ayat ini. Hanya kita keadilan, dengan keadilan kita membela dan menyerang. Itulah yang saya pakai. Saya masih kurang tenang, saya dengar lagi khotbahnya. Begitu juga khotbahnya menguatkan saya, saudara. Waktu saya berdoa, kalau saya ada masalah bagaimana saya menghadapinya? Bukankah saya sulit untuk keluar kota? Tapi Tuhan berikan satu nama kepada saya. Ini, oh iya. Dia itu dulu anak buah saya dan dia tahu masalahnya semua mengenai saya. Saya telepon dia hari Minggu. Waktu hari Minggu saya telepon, dia sedang ibadah. Dan dia katakan, saya balas nanti setelah ibadah.
Jam 12 tidak ada. Jam 1 tidak ada. Jam 2 tidak ada. Jam 3 tidak ada. Jam 4 dia telepon ke saya. Bila saya ceritakan, apakah kamu mau membantu saya? Dia bilang, oke. Apa yang harus dibantu? Saya ceritakan semua. Dia katakan, puji Tuhan. Ini dari Tuhan. Kenapa dari Tuhan? Saya ini ada lamaran, 2 lamaran yang akan saya terima. Salah satunya hari Senin. Saya telepon hari Minggu. Dan putusan dia untuk membantu saya. Itu dari Tuhan. Luar biasa nggak? Luar. Jadi saya lebih tenang lagi. Bahwa apa yang saya putuskan benar adanya. Benar pun bisa tidak ada damai, saudara. Aneh ya. Karena kita tidak mau bermasalah. Puji Tuhan, saudara. Saya tidak terganggu. Damai sejahtera tetap menguasai saya. Menguasai saya. Menguasai saya. Saya doa makin dekat dengan Tuhan. Saya benar juga. Orang bermasalah lebih dekat dengan Tuhan. Orang tidak bermasalah tidak dekat dengan Tuhan. Asal-asalan saja, saudara. Itu pencobaan. Tapi iblis masih mengganggu, saudara. Setelah dia tawarkan, dia berikan pencobaan keempat. Dia perlihatkan kepada Yesus dunia yang penuh kemegahan. Dia tawarkan, kalau engkau sujud kepada aku akan memberikan semuanya kepadamu. Apa artinya? Kalau engkau sujud kepadaku, dia all out. Apa yang dia punya, dia serahkan. All out. Iblis itu all out, saudara. Kalau kita cuman biasa-biasa saja. Jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Orang Kristen hanya ke gereja seminggu sekali saja, saudara. Tidak punya kekuatan sama sekali. Contoh saya kasih tahu. Di Hakim-Hakim 19-21, itu ada seorang Lewi. Dari Efraim dengan gundiknya. Dia berjalan ke Yebus. Yebus adalah kota asing. Dia bilang, kita tidak mau tinggal di kota asing. Saya mau ke Gibea. Walaupun malam dia paksa dirinya untuk ke Gibea. Kebetulan di situ juga ada orang Efraim juga, satu kampung dari dia. Tinggal di Gibea. Nawarkan untuk tinggal di rumah dia. Akhirnya dia tinggal di rumahnya. Malamnya suku Benyamin mengepung supaya tamunya dikeluarkan. Katanya mereka mau mengerjakan mereka. Yang punya rumah tahu apa maksudnya. Akhirnya diberikan gundiknya. Gundiknya diperkosa sampai mati. Orang Lewi ini memotong-motong gundiknya. Tulang-tulangnya dikirim kepada orang-orang Israel yang lainnya. Benyamin juga, suku Benyamin juga orang Israel sebetulnya. Tapi salah satu sukunya. Diceritakanlah kepada mereka semuanya. Mereka katakan, kita akan lawan suku Benyamin. Mereka kumpul, dia minta kepada suku Benyamin. Siapa yang memperkosa ini, tolong diberikan orang-orang yang berdosa. Aku akan menghukumnya. Mereka tidak mau memberikannya. Akhirnya berperanglah. Berperang, saudara tahu. Orang Israel tanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah kita harus lawan orang Benyamin ini? Kalau lawan, suku apa yang harus maju duluan? Tuhan berkata, Yehuda. Mereka nangis sampai petang. Tahu hasilnya? Berperang, kalah, saudara. Kedua kali mereka nangis sampai petang juga. Mereka tanya kepada Tuhan. Tuhan bagaimana? Kata Tuhan, perang. Kalah juga. Ketiganya, mereka membawa persembahan ke Betel. Mereka doa. Mereka puasa. Semua puasa, saudara. Mereka puasa. Dan Tuhan katakan, lawan. Akhirnya menang. Saya dapatkan hal ini. Apa yang maksudnya? Kita tidak boleh asal-asalan dengan Tuhan.
setengah-setengah hati kepada Tuhan. Harus segenap hati kepada Tuhan. All out. Iblis all out kepada kita. Kita all out kepada iblis. Sehingga iblis dikalahkan. Iblis dihancurkan. Esther, saudara. Esther itu oleh Haman. Dia nggak tahu Esther orang Yahudi. Dia benci sama Mordekai. Mordekai itu pamannya, orang Yahudi juga. Karena Mordekai tidak mau hormat di hadapan Haman. Karena Mordekai punya prinsip, dia sudah punya Allah. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Akhirnya Haman merencanakan untuk membantai orang Yahudi, bukan Mordekai saja yang akan dibunuh. Dia buat sula yang besar, yaitu salib, untuk menyalibkan Mordekai, saudara. Tapi waktu itu Esther katakan demikian, aku tidak bisa menghadap raja, karena bukan waktunya. Kalau dia tidak panggil saya, pasti dihukum mati, kecuali berkenan kepada raja. Kata Mordekai, kalau kamu tidak, mungkin orang Yahudi dipunahkan, kamu juga termasuk yang dipunahkan. Waduh, Esther membuat keputusan. Oke, kalau gitu, saya dengan dayang-dayang semua puasa. Kamu pun orang-orang Yahudi semua puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Setelah itu aku akan menghadap kepada raja dan mengadu kepada raja. Kalau tidak berkenan kepada raja, aku mati. Aku rela mati. All out, saudara. Bayangkan aja. Kita bisa melawan iblis hanya dengan all out. Tanpa all out, tidak bisa menang. Akhirnya, ketemu dengan Raja Ahasiverus. Dia berkenan, saudara. Akhirnya diadukan kejahatan Haman. Akhirnya yang disula, yang disalib, bukan Mordekai, tetapi Haman sendiri yang disula, yang disalib. Bayangkan saja. Kalau dengan kehidupan kita masing-masing, iblis menawarkan kepada manusia yang tidak bertuhan, mereka menawarkan kehidupan yang senang, foya-foya. Memberikan apa? Mereka menyamar sebagai malaikat terang, sepertinya menolong untuk mereka senang, untuk mereka gembira. Dengan apa? Dan memberikan mereka ekstasi, putau, dan yang lain-lain, saudara. Sehingga mereka flight dan mereka rasanya plong dalam kehidupan mereka, hanya sementara saja. Akhirnya mereka overdosis dan meninggal dunia. Seperti saudara melihat bintang-bintang film yang ada. Mereka ekstasi, mereka makan segala untuk bisa menghilangkan penderitaan, tekanan, dan masalah dalam kehidup. Dan mereka overdosis. Michael Jackson meninggal. Marilyn Monroe meninggal. Saudara yang lain-lainnya, Elvis Presley, semua yang terkenal meninggal muda. Itulah iblis, saudara. Maka ini dibuka rahasianya. Hanya dengan Yesus di dalam diri kita, kita akan menang. Hanya dengan doa, percaya kepada Tuhan, dan berpuasa, percayalah, kita akan mengalahkan iblis. Sehingga iblis lari bertunggang langgang dari kita. Iblis dikalahkan. Karena dunia ini telah diserahkan kepada Yesus. Dia yang menguasai bumi dan langit. Surga dan bumi, dia yang menguasainya. Kalau dia ada di dalam diri kita, kita makan perjamuan kudus, saudara. Luar biasa. Engkau akan mengalahkan iblis. Rahasia iblis adalah, satu, ambil kesempatan. Di mana ada kesempatan kita lemah, dia masuk di dalam segala hal. Kedua, pencobaan, saudara. Pencobaan, ingat baik-baik, pencobaan. Dan juga firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan. Firman Tuhan itu kuat, kuasa, luar biasa. Firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ada di dalam diri kita. Ketiganya adalah apa, saudara? Doa.
Doa puasa. Nah, Matius 17 ayat 21. Iblis ini tidak dapat diusir. Hanya dengan doa dan puasa, saudara. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Mulailah dalam kehidupan kita. Kita pegang Yesus. Kita berdoa kepada Yesus. Nama Yesus berkuasa. Kita baca firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Dan kita puasa dalam kehidupan kita. Karena dengan puasa kita mengosongkan diri. Dengan puasa kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan kuasa full Tuhan menguasai kehidupan kita. Dan kita akan melawan iblis. Sehingga iblis dikalahkan. Luar biasa saudara. Saudara, luar biasa sekali. Maka pakailah. Kita tahu senjata dari iblis. Kita pakai apa yang kita bisa lawan. Kepada iblis. Kesempatannya kita tahu. Supaya kita marah. Jangan marah. Ampunilah. Ampunilah. Tidak marah. Iblis tidak kena. Kalau kita marah. Iblis senang. Membunuh. Berkelahi. Dendam. Itu akan terjadi saudara. Iblis mengambil kesempatan. Firman. Firman itu harus ada di dalam diri kita. Karena firman itu ada Yesus sendiri. Nama Yesus dipakai dalam kehidupan kita. Doa dan puasa ada di dalam kehidupan kita. Dengan itu kita akan menang melawan musuh-musuh kita yang menguasai dunia ini. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Seperti biasanya sebulan sekali kita akan perjamuan kudus. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi, saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih berkat anugerah yang kau limpahkan kepada kami sepanjang hari sampai saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia anugerah yang kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami masuk di dalam persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan, yaitu perjamuan kudus. Kami percaya kurang lebih 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib. Bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tetapi dia mengambil dosa seisi dunia hanya kepada siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disediakan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama memakannya. Angkatlah cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama meminumnya. Ucapan terima kasih kepada Tuhan dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan, perlindungan, penyertaan-Mu. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia yang datang daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami diselamatkan, kita ditebus, kita dibenarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa pimpinan-Mu. Hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menutup pertemuan kami pada saat ini. Angkatlah kedua belah tanganmu.
Kalau engkau mempunyai masalah, taruhlah tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anakmu yang menumpangkan tangan di dada mereka, mereka mempunyai masalah, tantangan, pergumulan dalam kehidupan mereka. Sakit penyakit kami percaya. Dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, ada hadir pada saat ini. Dimanapun anak-anakmu berada pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah penyakit mereka, apapun penyakit mereka. Bilur-bilurmu menyembuhkan mereka dengan sempurna. Jadilah sembuh, jadilah tahir. Kalau mereka ada masalah dengan keluarga, masalah ekonomi, keuangan, kami percaya engkau tuh campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan iman terpercaya kepada engkau. Engkau berikan jalan keluar bagi mereka semuanya. Terpujilah namamu. Misalkan semuanya hanya di tangan kuasamu. Dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan kami semuanya sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.